caranya atau solusi kami akan paparkan bagaimana membuat modul ajar coding yang menarik sehingga dalam proses pembelajaran itu siswa mampu berpikir kritis, berpikir kritis terhadap masalah-masalah di lingkungannya maupun di sekolah. Nah, adapun latar belakang dalam merancang coding itu dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, yaitu perkembangan teknologi digital menuntut peserta didik diberikan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Nah, ini adalah latar belakang sehingga kita bisa menyusun rancangan-rancangan atau kurikulum sehingga mampu memberikan solusi di abad 21. Baik, saya coba tampilkan PPT yang saya pernah buat di sekolah Bapak Ibu. Nah, baik, dalam menyusun modul ajar Bapak Ibu tentu sebagai guru tidak serta-merta kita sudah membuat modul ajar itu kita bawa RPP-nya di depan siswa. Bagaimana kreativitas seorang guru dalam menggunakan komputer atau infocus proyektor sehingga menarik keikutsertaan siswa terhadap proses pembelajaran. Ini yang poin penting. Kalau Bapak Ibu di sekolah menggunakan Pluget, tentu dengan tidak menggunakan Pluget pasti ada perbedaan. Di mana siswa lebih condong Bapak Ibu melihat sesuatu atau gambar atau video. Iya tidak Bapak Ibu? Ya, betul. Coba jawab, iya tidak? Ya. Nah, oleh karena itu disinilah kita belajar coding bagaimana menyusun program-program menggunakan komputer, laptop, bahkan modul ajar itu menggunakan proyektor sehingga anak-anak tertarik. Nah, yang kedua, kalau modul ajar atau PPT yang kita buat dalam proses pembelajaran, tapi kalau kita sebagai guru tidak ada kesiapan, terus tidak memberikan nuansa kenyamanan kepada siswa, biarpun bagus kita ajarkan kepada anak-anak tidak bisa juga. Contohnya misalnya kita proses memulai kegiatan atau proses pembelajaran. Tentu kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang ditakutkan siswa, pasti anak-anak takut sekali mengungkapkan tadi seperti berpikir kritis, menyenangkan, menghibahkan, tidak ada. Kita menempatkan diri dulu sebagai pendidik yang bisa membuat suasana gembira. Siap Bapak Ibu? Siap. Nah, terus yang kedua, kita menjelaskan juga apa itu coding. Coding adalah mata pelajaran yang mengajarkan cara berpikir logis, sistematis, kreatif melalui perintah atau kode agar komputer atau PC dapat melakukan sesuatu instruksi kita. Artinya di sini kita sebagai coding, manusia itu sebagai coding dapat memerintah. Terus yang berikut, terus apa itu kecerdasan artifisial? Kalau bahasa singkatnya adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Jadi manusia yang memerintahkan coding sehingga memerintahkan AI sehingga AI ini bisa mengelola sendiri atau bisa menjawab. Perbedaannya adalah coding diibaratkan sebagai manusia, sedangkan AI atau kecerdasan buatan ini adalah mesin. Ketika kita memerintahkan sesuatu promptnya gitu dengan baik dan benar dengan perici, maka hasilnya akan lengkap dan terperinci. Seperti kemarin kita memerintahkan atau memerintahkan mesin atau alat komputer dengan tidak benar contohnya, maka dia akan melakukan kesalahan.
Nah, ini tergantung daripada perintah Bapak Ibu. Terus yang berikut. Nah, ini perbedaannya. Kalau coding berarti memberikan perintah kepada komputer. Sedangkan AI ya berarti komputer belajar sendiri dari data, pengalaman sehingga bisa berpikir seperti manusia. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan. Ini contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengenal Google Translate. Teman-teman atau Bapak Ibu, biasa kita kalau tidak mengerti dengan bahasa Inggris misalnya, atau bahasa apa saja, ya luar negeri gitu. Tetapi kalau kita menggunakan Google Translate, maka akan memudahkan kita untuk mengartikan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti seperti bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan sebagainya. Ini adalah manfaat daripada kita menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, asisten suara yang bisa memahami perintah lisan. Nah, kita bisa gunakan. Terus kamera HP mengenai wajah atau senyum saat memotret. Yang berikut ya ada YouTube, TikTok ya. Itu semua adalah bahasa-bahasa AI ya. Mobil tanpa supir, self-driving car. Ya, mobil berpikir dan memutuskan kapan harus berhenti dan belok. Bapak Ibu, yang berikut berpikir komputasional. Ya. Nah, apa itu berpikir komputasional, Bapak Ibu? Ya. Berpikir komputasional itulah cara berpikir secara sistematis dengan logis untuk menyelesaikan masalah dengan mengikuti langkah-langkah teratur seperti yang dilakukan komputer. Artinya, ketika seseorang berpikir komputasional, maka ia akan memecah masalah besar menjadi masalah-masalah kecil, mencari pola, menyusun aturan, dan membuat langkah algoritma untuk menemukan solusi dan efisien. Ya, jadi mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau kita menyusun suatu modul ajar, khususnya coding atau kecerdasan artifisial, maka komponen-komponen berpikir komputasional itu harus kita perhatikan dulu. Ya. Ada berapa kira-kira Bapak Ibu komponen utama dalam berpikir komputasional? Siapa yang bisa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, luar biasa. Bisa temukan sekali lagi. Nah, kalau kita sudah memunculkan dalam modul ajar dari 4 konsep kategori utama ini, tentu kita akan bisa mengajar dengan baik sehingga memunculkan kepada siswa berpikir logis, sistematis, dan efisien itu. Lalu yang berikut, nah bagaimana cara menyusun modul ajar dengan baik? Kita perhatikan bahan ajar dengan baik. Kita perhatikan dulu langkah-langkah dalam modul ajar, Bapak Ibu. Contoh. Yang pertama, dalam mau menyusun modul ajar Bapak Ibu, kita harus mengidentifikasi dulu murid. Kesiapan ya. Contoh saya, peserta didik memiliki pengalaman awal yang beragam terkait teknologi dan coding sebagai sudah mengenal cara berpikir perangkat digital, namun belum semua memahami konsep berpikir komputasional. Nah ini kita sebelum kita menyusun modul ajar, kesiapan siswa ya kita identifikasi dulu ya, kesiapan siswa atau kemampuan siswa. Yang kedua, peserta didik juga terbiasa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun belum menggunakan pola atau pendekatan algoritma. Nah ini ya kita petakan dulu Bapak Ibu ya, karakteristik murid.
Nah setelah itu Bapak Ibu kita tentukan dimensi lulusannya. Dari mana kita tentukan dimensi lulusan ini? Bapak Ibu? Ya tentu dari materi atau identifikasi murid ini. Ya. Ya, kita ada berapa Bapak Ibu? Profil lulusan. 8. Nah, untuk menentukan profil lulusan Bapak Ibu, kita lihat dari materi atau identifikasi murid ya, kemampuan siswa itu. Nah, kita lihat materinya apa, lalu bisa kita tentukan dimensi profil lulusan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator kemarin, biasanya dalam melihat teman-teman dalam menyusun modul ajar itu ada tidak mencentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hal itu Bapak Ibu itu wajib. Kenapa wajib? Satu, sebelum kita belajar atau proses pembelajaran kita harus berdoa. Ya, atau berdoa. Dan semua perangkat alat ajar yang ada di lingkungan kita ini Tuhan yang Tuhan semua. Bisa Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Ya. Lalu kolaborasi. Saya bahas satu, kolaborasi. Nah kalau di kolaborasi ini Bapak Ibu tergantung materinya. Kalau di situ asesmennya, ya ada kelompok misalnya kerja kelompok, maka kita cetak. Kalau tidak ada kerja kelompok, ya atau diskusi yang dalam proses pembelajaran, buat apa kita cetak? Tidak ada. Bapak Ibu ingat ya. Terus kemandirian. Kemandirian kalau kita cetak dalam dimensi lulusan ini, ketika siswa mengerjakan tugas mandiri Bapak Ibu. Ya itu kita cetak. Terus komunikasi jelas, kreativitas. Ya kita lanjut. Capaian pembelajaran. Supaya menunggu ibu yang masuk, kita sampaikan masuk ini. Tidak apa Pak? Capaian pembelajaran. Ya. Peserta ini mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah sistematis serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Ini capaiannya. Yang berikut tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, coba perhatikan di sini. Dalam menyusun modul ajar, Bapak Ibu, kita harus memperhatikan apa? Biasanya. Ya. Biasa kalau kita susun soal itu menggunakan apa? Iskisi. Apa yang kita gunakan dalam iskisi itu? Apakah pakai C1, C1, C6, tes belum tidak? Ya? Ya. Nah, kalau kita menentukan tujuan pembelajaran yang dulu sebelum ini, nah, kalau kurikulum Merdeka dengan kurikulum ke-13 kan ada bedanya. Iya kan? Nah, ada 3 kalau di kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya ada berapa itu? Dan ada 4 ya. Ada 5, ada 6. Nah, salah satu yang kita perhatikan itu lihat sini. C berapa? Kita mau ini supaya mahasiswa ini mau apa? Mau C6, ya, C4, C5, di sini kita tentukan, Bapak Ibu. Tahu teknologi dulu, Bapak Ibu? Ya, karena ada teknologi Solo. Solo itu bukan di Solo, itu Solo ada kepanjangannya, Bapak Ibu. Ya, nanti dijelaskan oleh Pak Hasim Solo. Ya, baik. Terus praktik pedagogik. Ya, dalam praktik pedagogik ini ada prinsip pembelajaran mendalam ya, berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Jadi Bapak Ibu ada 3 prinsip ini harus kita muat dalam semua modul ajar. Ya, jadi di dalam membuat modul ajar coding, ya kita harus masukkan juga prinsip modul ajar yang ada di pembelajaran mendalam. Ya, jadi kalau kita bedah satu-satu Bapak Ibu, biasanya kita sebagai guru kita tidak pungkiri bahwa ketika kita mengajar, ya muka asam udah. Kalau ada masalah di rumah, ini kebiasaan saya juga. Kalau lagi jengkel sama istri, ya, ya atau belum bayar utang, tagihan utang Bapak Ibu, itu jadi ini kita objek
saja apa? Objektif. Objektif saja dalam berbicara, ya, bukan subjektif. Nah, ketika kita sudah ada penekanan atau hal-hal yang tidak diinginkan membuat kita tensi, maka kita bawa ke sekolah. Siswa melihat muka guru saja itu sudah takut menyampaikan sesuatu. Ibu guru atau bapak guru tanya, pasti dia tidak berani menjawab, takut tersalah. Kalau tersalah dia lupa. Ya, nah kita harus membuat suasana menggembirakan. Apa yang gembira? Ya, dalam proses belajarnya menyenangkan, dalam proses menyenangkan, bukan menyenangkan terus-menerus, tapi esensial daripada proses pembelajaran. Saya pernah Bapak Ibu menggunakan kode Bapak Basil. Ini 2 kali saya dalam proses pembelajaran kode ini menggunakan Evagus PPT, mengaitkan dengan kehidupan di dalam kehidupan mereka di kampung misalnya, hal apa saja. Siswa tidak mau keluar Bapak Ibu. Dia kan ada video-video proses pembelajaran itu. Nonton ulang Pak, dia bilang. Biasanya kalau coding ini belum ada, itu siswa kalau bel atau pukul bel itu dia senang bermain bola, ya, atau lompat-lompat di luar. Tetapi semenjak kita menggunakan, karena saya di sekolah saya baru ada listrik Bapak Ibu, baru 1 bulan, ya, bantuan dari mungkin kementerian saya tidak tahu lewat dinas pendidikan. Nah, sama manfaatkan itu untuk mengajar anak-anak. Maka Bapak Ibu, saya mengajar kelas 4, anak-anak kelas 1, kelas 3, kelas 6, kalau keluar main itu, mau keluar main dia kumpul semua di kelas Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, kita buat suasana menggembirakan Bapak Ibu. Sambil kerja, kita dengar video. Ya, bermakna. Nah, bermaknanya apa Bapak Ibu? Bermakna yang dimaksud dalam prinsip ini adalah bermakna bagi kehidupan siswa itu sendiri. Ya, bermakna dalam kehidupan siswa itu sendiri dalam lingkungannya. Terus yang kedua, metode apa yang cocok dalam materi yang kita ajarkan? Nah, ada 10 metode belajar Bapak Ibu. Salah satunya BBL, BBJBL, inquiry, dan masih banyak. Diferensiasi itu termasuk metode. Nah, ketika saya singkat saja Bapak Ibu, karena saya lihat ini serius sekali yang lain ini. Ya, mitra pembelajaran. Di sini biasanya kita libatkan siapa? Guru kelas. Kenapa kita libatkan guru kelas? Ketika ada persoalan yang kita hadapi yang tidak bisa kita selesaikan di kelas, ya tentu kita menanyakan kepada teman-teman kita bagaimana solusi. Ibarat studi banding, ya. Jadi tukar pikiran, tukar ilmu pengetahuan misalnya. Yang berikut orang tua. Orang tua itu sangat penting sekali mendukung proses pembelajaran. Ya, biasanya kalau siswa yang lambat misalnya, kita biasa baca pukul. Seharusnya kalau saya belajar di guru penggarang itu ada namanya coaching, ya, coaching. Itu bagaimana menempatkan guru itu banyak sekali, ada sebagai teman, ya, ada sebagai orang tua dan sebagainya. Tujuannya apa? Menggali, ya, menanyakan sesuatu, persoalan penyebab. Nah, biasa kita tidak mau tahu kalau siswa lama IPA saja. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah belajar menjadi guru yang baik, yang patut ditiru, itu kita harus menanyakan kenapa dia lambat, apa persoalannya. Itu harus kita tanyakan dan buat perjanjian di situ, Bapak Ibu. Bisa tidak kamu merubah atau besok tidak terulang ini? Bisa. Tapi kita cari solusi ya Bapak Ibu. Kita bersama. Yang berikut, teman sebaya. Jadi kita libatkan teman-teman siswa itu. Biasanya kalau saya di kampung, kalau kita tahu pakai bahasa Sumba,